Kalau kita tidak tahu, ya belajar dari yang tahu. Karena yang tahu tentang Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, sejarah dan kronologinya, pasti Kristen, bukan Zuma yang tidak tahu apa-apa. Pertanyaannya pun tidak terlalu kritis. Biasa saja, dan itu dijawab dengan baik oleh apologetik Kristen. Tetapi, namanya polemikus Muslim, bukan untuk mencari jawaban, bukan untuk mengerti, bukan untuk memahami, hanya untuk mencari sensasi. Merasa mereka paling tahu tentang Injil dan Alkitab. Mereka paling tahu tentang Yesus. Padahal dalam pikiran mereka tidak ada apa-apanya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan tentu memberikan komentar yang cerdas dan sopan. Dan saya terus meminta supaya teman-teman men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana Ustadz Zuma kelimpungan atau mengaur kemana-mana ketika dia hendak mengetahui keimanan Kristen. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya itu sudah dijawab dengan baik oleh apologetik Kristen. Tetapi apa yang terjadi? Saya ikuti dari awal sampai akhir. Agak panas di otakku. Kenapa? Karena sudah dijawab dengan baik. Nyata-nyatanya dialah yang tidak mengerti apapun. Dan dia berkesimpulan bahwa tidak ada satupun apologetik yang bisa menjawabnya. Ini kan keliru. Hampir sama dengan Sinandar gitu ya. Sudah dijawab berulang kali pun dia tidak pernah merasa mendapatkan jawaban yang puas. Karena apa? Karena yang dipikirannya kan tidak nyampe. Biasalah seperti itu. Nah, Zuma juga demikian teman-teman. Saya ikuti perdebatannya dan juga nanti kita akan lihat. Sudah dijawab dengan baik, teliti. Dia sama sekali tidak mengerti. Dia sama sekali tidak mengetahui. Bahkan tidak memahami bahasa-bahasa sederhana dari apologetik Kristen untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaannya. Tentu perlu digarisbawahi. Antara Allah, antara Tuhannya orang Islam dan Kristen itu berbeda. Penyataannya berbeda, kehidupannya berbeda, agamanya berbeda, Quran, kitab sucinya berbeda. Jadi ketika Zuma bertanya, izinkan jawaban itu untuk mengupas apa yang di otakmu gitu loh. Karena kamu tidak menjadi ahli. Yang ahli itu orang Kristen yang memahami kitab sucinya. Gitu. Jadi mari kita simak teman-teman dulu video berikut ini. Dan simak dengan teliti bagaimana pertanyaan Zuma ini dan dijawab dengan indah oleh apologetik Kristen, tapi dia tetap berkesimpulan tidak terjawab. Ini kan keliru. Oke, ini dia videonya teman-teman. Atas kesempatan dan tontonan yang dipersembahkan malam ini, saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini, itu berkumpul di mana sekarang, bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan. Silakan Ya, dijawab, jawabannya Pak. lu cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Ya. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kalau ditanya yang kayak begini hal-hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu telusuri Jadi aja, keturunan 1400 tahun yang lalu, Petrus itu anaknya siapa, ya, cucunya siapa, cicitnya siapa, sekarang di mana. Seharusnya Anda itu tahu, Anda ini beragama Kristen dari mana. Apa hubungannya anak cucu Petrus sama gue? Ya, Enggak. Sekarang gue tanya, makanya. apa hubungannya? Sekarang gini, apa hubungannya saya anak hanya cucu ingin Petrus, tahu apakah ada anak cicit keturunan dari Thomas, ke-12 murid Yesus itu yang datang sama menjajah di gue. negara ini. Ada nggak? Nggak ada kan? Oke, pindah ke datang pertanyaan yang menjajah. lain. Ya, Maksud lo?
Maksud lo Maksudmu tahu apa? aja sendiri. Pertanyaan Kalau selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya tadi apa? Boleh Kak, boleh diulang, kamu- boleh diulang nggak? Aku baru pindah tempat. Pertanyaan selanjutnya. Nggak usah, Yang tadi tadi Sebentar, udah dijawab Pak Bang Kaifas. Supianto. Dia tanya, Pertanyaan selanjutnya. Nggak usah nangis anak Supianto. cucu ke-12 nyari rasul? pembenaran Enggak. diri sih? Anak tadi cucu sudah ke-12 disuruh. rasul Yesus. Sudah dijawab sama Sopiatul, saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya Jadi selanjutnya. dia Ya, tanya pertanyaannya anak apa? cucu, Karena saya anak belum cucunya dengar, saya Petrus, narasumber anak juga. cucunya Saya Thomas, sudah puas kayak gitu, dengan Pak Eva. jawaban Sopiatul. Oke, Bos? Sudah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus. Karena dia tidak mampu untuk menjawab. Dan saya Kan puas Anda itu. bertanya ini, Sudah, stop. ini Saya bukan yang untuk bertanya. kepuasan Anda sendiri. Stop. Saya Tapi yang Anda bertanya. harus Jangan atur saya. menghargai Suka kita semua kalau netizen. jawab. Suka-suka Cuma, saya ya, dong. Suka-suka Saya yang kita kalau bertanya. jawab. Iya, dan Ya, saya kamu kasih menilai. kesempatan Oke. dulu. Kamu kasih kesempatan Pertanyaan dulu, saya menjawab. selanjutnya. Di dalam kitab Kamu kasih Anda, Zulkifli M. Abbas, Pertanyaan- loh, kamu ini kasih waktu saya kesempatan bertanya, dulu, loh. Pak Abbas menjawab. Ini Silakan, waktu kita Pak. menjawab. Ya, Ini Silakan waktu Pak Kristen Kaifas menjawab. untuk ini menjawab. waktu saya bertanya. Saya tidak butuh Boleh, jawaban Anda lagi. Saya sudah Silakan, puas. Pak Kaifas. Host, boleh di- Silakan. Saya sudah puas dengan jawaban Sophia. Sorry Sorry ya Pak Suma, karena kita kan kepengen lihat ya Islam itu seperti apa gitu loh. Jangan ditunjukkan yang seperti ini. Saya sudah puas dengan Stop, jawaban stop, Sopiatul. stop. Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban ya, karena Enggak butuh, saya nggak butuh lagi yang nonton jawaban. kan Oke. bukan hanya Pak Suma Ya, ya kan. Ada Pertanyaan saya selanjutnya. tolong Tolong jangan tunjukkan di-mute. Islam ini agama yang tidak salah gitu loh Pak. Justru Silakan, saya Pak sudah Kaifas. menunjukkan bagaimana saya bijaksana Ya, dengan pertanyaan saya. Kalau nunjukkan ya Ayo. dengerin orang Maksud- ngomong. Sorry, Bisa dengerin orang ngomong nggak? Bang Zuma, saya harus motong karena gini, kita harus hargai. Jangan Tapi di-mute kayak saya dong. misalnya si- Saya jangan di-mute ya. kayak Cukup misalnya si saudara-saudara saya Mas yang lain Mandar jadi korban tadi kalian. ngerasa belum terjawab. Saya bikin dia co-host, mengulangi, tenang Pak. gitu. Tuh, saya bikin co-host ya. Saya sudah Tadi kan puas si Mas dengan Mandar jawaban belum Sopiatul. puas. Saya nggak butuh lagi jawaban yang lain. Kok maksa sih? Ini Silakan sisi Pak saya Kaifas. bertanya. Oke, Pertanyaannya pertanyaan apa, saya gitu. selanjutnya. Di Pak dalam Suma. Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Silakan Pak Kaifas jawab. Ya, Kami menyembah atas Yesus. keinginan pertanyaannya siapa dulu nih? Duran dulu. Bentar ya. Pak kayak Oke. Kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada Allah Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Tolong datanya di mana Bapak memerintahkan kalian menyembah anak Maria? Yohanes 13 ayat 6 dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar orang yang percaya padanya tidak binasa. Percaya kepadanya atau disuruh menyembah? Ketika kami percaya, otomatis kami menyembah. Berarti yang memerintahkan Anda menyembahnya siapa? Yohanes 3 Dibilang Allah Bapa mengatakan. Di mana? Iya. Di mana Allah Bapa merintahkan Yohanes kalian 3 menyembah anak ayat Maria? Di mana? Saya minta data. Yohanes 3 Di dalam ayat Yesaya Yohanes 66 pasal 23, di situ Pak, tolong- Allah Bapa tolong jelas meminta dijawab, dirinya Pak. untuk Masih dijawab. disembah. Pak Zulkifli tunjukkan Ya. Islam ini agama tidak salah ya. Jadi kalau Kok dijawab selalu dengerin. di framing si Islam tidak salah? Anda kenapa ketakutan? Ya, Saya tapi membawa data tunjukkan. loh. Yesaya Dengerin orang ngomong. 66 pasal 23, Bapak minta disembah. Mana Yesus dengerin. minta? Makanya dengerin Mana ya Bapak minta jawabannya. Yesus disembah? Mana? Oke, kita Tunjukkan. akan jawab Coba, kebingungan coba. kebingungan Pak Suma. Silakan. Nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Ya. Kita ladeni, kita ladeni. Kamu harus tahu ketika di Yohanes Yesus mengatakan ya kepada orang Farisis, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Manusia itu. Sang anak manusia yang dimaksud Yesus ini adalah nubuatan di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Daud atau keturunan Daud. Dan Yesus mengatakan kalau dia adalah anaknya si Daud, kenapa Daud dalam bimbingan Roh Kudus mengatakan Mesias adalah tuannya? Dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Lalu siapakah Mesias yang disebut tuannya Daud ini, yang sekaligus anak atau keturunan Daud? Ya, kamu harus tahu Mazmur 2. Mazmur 2 itu nubuatan mengenai kedatangan Mesias, di mana Mesias itu dilahirkan atau diperanakan. Jadi mana sang Mesias ini dia ketika menjadi manusia, dia sah kekuasaannya atas surga dan bumi.
Ya, Mazmur 2 kamu baca bahwa kamu harus menyembah atau sujud mencium kepada sang anak. Siapakah sang anak ini? Kamu lihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana kepada sang Di mana anak dalilnya manusia yang nyembah datang sang dalam anak? Di awan-awan mana? ini. Di mana perintahnya nyembah Kamu sang baca anak? Di mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Kamu baca. Kamu pernah baca The Two Powers in Heaven enggak? Ya, pernah baca Allah yang zohir dan batin enggak? Pernah baca Nggak Allah usah yang zohir ngibul dan batin kemana-mana. Tunjukkan aja jawabannya. Allahmu Di kan mana zohir dan perintahnya? batin. Di mana Allahmu kan zohir perintahnya? dan batin. Di mana perintahnya nyembah anak? Aku Tunjukkan sudah bilang, dalilnya. Mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Coba Di siapa mana yang di bisa situ? screen? Latreo kata di situ, itu artinya menyembah yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan penyembahan kepada sang anak manusia ini sama dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu Di tidak mana menghormati sang anak, kamu tidak dengarkan. menghormati. Loh, Yesus ketika dia datang mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Matius 4 nomor 10. Di dalam Wahyu Yesus 19 mengatakan pasal 10. menyembah kepada Allah Matius yang 4 esa. pasal 10 itu sangat jelas, ya. Di mana-mana Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Keinginan menyembah kepada Yesus anak Maria itu di mana dalilnya? Justru kematian Yesus di kayu salib, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sedangkan di dalam Quran nggak jelas kenapa Yesus disalib. Lari ke Al-Quran, Sophie. Di dalam Baca Al-Fatihah aja kalau nggak bisa. Baca apa? Al-Quran. Matius 10 pasal 34 sampai 36. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mana? Tunjuk. Daniel. Yesus bukan ajaran Yesus Daniel yang saya bilang ajaran Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Benar. Yesus mengatakan dialah tuannya Daud ya, atau Adonai-nya Daud. Ya, siapakah keturunan anak Daud ini yang sekaligus tuannya Daud? Yesus mengatakan dialah Allah. Tunjukkan keinginan siapa kalian menyembah anak Maria, itu yang saya tanya. Keluaran bukan 23 keinginan siapa-siapa. ayat ya, 20. Itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu sudah ada di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Makanya kamu baca The Two Powers, kamu baca dulu bagaimana teologi Yahudi mengenai Allah yang zohir dan Allah yang batin. Nah, itu makanya aku tanya tadi, Sobiatul. Kemana keturunan ke-12 murid Yesus? Kemana mereka kalau nubuatan itu benar? Mana mereka yang menyembah Yesus dan mereka bermukim di mana sekarang? Oh, pertanyaan pertama tadi itu. Oke. Iya, pertanyaan Oke, jawab ya. gitu. Itu masih nyambung itu. Kemana sekarang kan kalian keturunan Kristen ini yang menyembah Yesus, dulu. bukan keturunan dari ke-12 murid Yesus. Nah, mana keturunan ke-12 murid Yesus? Kok mereka nggak nyembah Yesus? Maksudnya gimana? Dapat dari data dari mana, bro? Bilang mereka nggak nyembah Yesus keturunan. Nah, sekarang tunjukkan mereka bermukim di mana itu keturunan 12 murid Yesus itu. Gini. Di dalam ajaran Kristen, gini ya. Ini berapa menit? Aku jelasin dulu boleh ya, 2 menit ya. Di dalam ajaran Kristen, kenapa Yesus memilih 12 murid? Karena itu untuk menggantikan 12 suku Israel, bro. Nah, 12 murid ini diberi amanat agung, Matius 28 ayat 19, mereka menyebar ke seluruh dunia. Thomas ke India, terus Matius ke Ethiopia, Markus ke Mesir, Andreas ke Turki, terus ada yang ke Petrus awalnya dari Syria, terus dia ke Roma karena mengejar Simon Magus dan Yakobus di Yerusalem. Mereka semuanya nyebar, bro. Bahkan saya kasih satu data, saat ini gereja Ortodoks Yerusalem itu masih keturunan dari Yakobus. Yakobus saudara Yesus, bukan saudara kandung ya. Itu masih keturunannya. Dan dari 12 murid itu tidak ada satupun yang murtad, termasuk dari 70 murid yang di luar 12. Itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berbeda dengan kasus Baginda Rasul, di mana saat dia meninggal, separuh lebih sahabatnya itu murtad. Bahkan pada saat dia hidup, kakak iparnya sendiri, Ubaidillah bin Jahas, itu murtad dan masuk menjadi anggota gereja di Ethiopia, gereja Tawahedo. Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai itu kita berbeda, bro. Dari kami, keturunan rasul-rasul kami, tidak ada yang disebut Habib. Dan
dari kami, dari keturunan rasul itu kan ada yang menikah, ada yang dia mungkin belum menikah, sudah mati duluan. Keturunannya itu tidak pernah ada dicatat satupun yang murtad, bro. Satupun tidak pernah ada yang murtad. Karena semua itu dari suksesi 12 rasul itu semua dicatat. Itu kan sama seperti ketika Paulus ditumpang tangankan oleh Yohanes dan Petrus. Itu ada di Galatia. Ya. Jadi semua itu dicatat. Gereja itu budayanya adalah mencatat. Hingga detik ini imam-imam yang ada di gereja itu semua dicatat. Dan tidak ada, saya berani jamin tidak ada satupun yang murtad nyebrang. Apalagi karena ideologi. Gitu. Oke. Nah, itu jawabannya. Dan Islam pun mengiyakan bahwa 12 rasul itu adalah 12 rasul itu disebut sebagai Hawariyun. Nah, ini contohnya ini mengena kepada Islam karena Hawariyun itu ternyata adalah bahasa Ethiopia. Artinya juga adalah rasul. Bisa cek sendiri kalian pakai Google Translate. Nah, ini kalian nggak bisa bantah. Nah, sekarang saya tantang kamu. Kalau ada data keturunan dari 12 rasul itu yang menjadi muslim atau apa, nah itu kamu bisa tunjukkan, baru kamu patahkan argumen saya. Oke, baik. Terus yang kedua, ini aku jawab yang pertanyaan kedua, di mana Yesus menyuruh menyembah dia, Yesus anak Maria. Jadi gini bro, ini perbedaan wahyu antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim, wahyu itu adalah buku yang turun, firman yang turun. Enggak, Yesus aja, enggak usah ke Muslim. Sebentar, Yesus, ini jelasin dulu. Ada enggak ajarannya untuk menyembah dia? Ada enggak? Enggak usah ke Muslim, terlalu jauh. Aku jelaskan. Jangan jadikan Muslim jadi tameng. Ya, nggak apa-apa, ajaran Yesus untuk menyembah dirinya itu di mana tertulis? Halo. Makanya. Dengar, Ya. dengar. Ada suaraku? Dengar, Pak. Oh iya betul. Jadi apa yang dibilang sama Juma ini, dulu juga aku berpikir seperti itu. Akhirnya Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir dari Lo saya. kedua tadi belum belum dijawab, dijawab, langsung Udah, jawab lagi. Hey. Sudah ada Airben, sudah. Oke. Yang ketiga pertanyaan saya. Jangan ketakutan dong sama Pak Erben, jangan ketakutan Pak Erben dong. Gini Jawab loh aja, bro. Yang gini ketiga loh, bro. pertanyaan saya, Jawab, dari mana Yesus tahu kalau dirinya lebih dulu ada sebelum Abraham? Jawab. dia sendiri yang ngomong. Dari mana dia tahu? Di surga cuma. Jadi jangan kau pikir Yesus Kalau itu begitu seperti- jawabanmu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak memberitahu kepadanya. Ya, tadi katanya kau bilang berkuasa di dunia, berkuasa di akhirat. Mana buktinya? Hari kiamat dia nggak tahu. Kekuasaan Yesus itu tunduk Udah. kepada- Saya pamit ya. Kalian nggak ada jawaban yang benar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari mana Yesus tahu hari kiamat? Dia lebih dulu daripada Abraham. Karena dia adalah Tuhan itu Jangan sendiri. gitu. Apa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa seorang Zuma begitu sih? Iya. Nah, saya berharap Cuma mendapatkan tunjukkan jawaban bahwa dari agama Anda. Islam itu bukan Ya. agama yang tidak salah. Tunjukkan dengan sikapmu. Aku tadi berharap dari dua yang begitu. Gak Zuma agak usah, lebih teman santai. saya udah jadi korban tadi. Coba aja Siap, lihat si siap. Erben saya tanya. Siap. Dari mana Yesus tahu Siap. bahwa dia lebih dulu daripada Abraham? Apa katanya dia? Siap, Karena betul. dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Ya. Karena Bapak gitu. tidak mengajarkan kepada dia. Sudah. Oke. Ya, salam beda Tuhan. Wis. Kok langsung takut kau, Jum? Kan langsung ini kayak gini nih, ini namanya apa ya? Ini mekanisme Bro. pertahanan diri namanya. Oke. Oke, lanjut Pak Abednego, unmute nih udah. Lanjut. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan dalam perdiskusian debat antara Zuma ini dengan apologetik Kristen. Tentu ini di room orang Kristen ya teman-teman. Tetapi setelah kalian mendengar pertanyaan, bobot pertanyaan dari Zuma ini dan jawaban dari apologetik Kristen terhadap pertanyaan tersebut, bagaimana respon teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kita mesti tahu, kita mesti pahami, pertanyaan Zuma itu tidak ada apa-apa sebenarnya. Dan semua itu sudah dijawab dengan baik oleh apologetik Kristen. Saya tidak bermaksud membela apologetik Kristen, karena saya Kristen. Tapi kalau saya mendengar pertanyaan dari Zuma tentang rasul-rasul,
keturunan keluarga daripada Yesus, bahkan itu sudah dijawab dengan baik oleh apologetik Kristen, dia tetap berkesimpulan tidak terjawab, tidak ada yang bisa menjawab. Ini kan keliru. Datanya juga sudah disebutkan. Bahkan juga jawaban dari teman-teman kita apologetik juga sudah baik dan tepat seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Lemah lembut. Tapi Zuma ini selalu berkesimpulan tidak ada yang bisa menjawab. Aduh, kalau mau cerdas, tidak perlu seperti itu. Untuk menutupi kekeliruan berpikir, tidak perlu seperti itu. Kalau kita tidak tahu, ya belajar dari yang tahu. Karena yang tahu tentang Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, sejarah dan kronologinya, pasti Kristen, bukan Zuma yang tidak tahu apa-apa. Pertanyaannya pun tidak terlalu kritis. Biasa saja, dan itu dijawab dengan baik oleh apologetik Kristen. Tetapi, namanya polemikus Muslim, bukan untuk mencari jawaban, bukan untuk mengerti, bukan untuk memahami, hanya untuk mencari sensasi. Merasa mereka paling tahu tentang Injil dan Alkitab. Mereka paling tahu tentang Yesus, padahal dalam pikiran mereka tidak ada apa-apanya. Dijelaskan sedetail apapun, mereka tidak pernah mengerti. Karena apa? Allah Roh Kudus tidak memberi pengertian di dalam pikiran dan hati mereka. Barang siapa yang didiami oleh Roh Kudus, maka dia diberi hikmat kebijaksanaan untuk mengerti kebenaran yang ada di Alkitab. Dan ketika apologetik Kristen pun menyampaikan dengan keras, tegas, dan benar, maka Zuma tidak akan mungkin bisa memahaminya sampai Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikirannya. Itu yang harus kita ingat. Semoga kita dicerahkan. Bagi kamu umat Muslim, belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak akan mengerti tentang Alkitab. Kamu belajar dari Ustadz Zuma dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah memberikan kamu pengertian yang baik tentang kekristenan. Tapi belajarlah dari apologetik. Belajarlah dari orang-orang Kristen yang belajar tentang teologi, tentang Alkitab. Maka dia akan menjawabmu dengan baik. Sampai di sini video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.